Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami tentang tafsir Sunni Jami' li Ahkam Al-Quran karya Imam Al-Qurtubi, yaitu Aidil dan Hayinah Khasifah. Baik, pembagian pada kali ini kami bagi kepada beberapa di antaranya, yaitu ada biografi guru, karya, sekilas tentang Sunni, latar belakang kitab, metode dan corak, sistematika penulisan, kekurangan dan kelebihan kitab, pendapat ulama lain, dan contoh penafsiran dalam kitab ini. Baik, untuk pembahasan pertama, saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan. Pembahasan yang pertama yakni mengenai biografi singkat Imam Al-Qurtubi. Nama lengkap beliau yakni Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi. Nama lakop beliau atau nama julukan beliau yakni Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi sendiri ini diambil dari nama suatu daerah di Andalusia yang sekarang dikenal dengan sebutan Cordoba, Spanyol. Untuk tempat kelahirannya, beliau itu lahir di Al-Qurtubi atau Cordoba, Spanyol itu. Untuk tahun kelahirannya itu para penulis sejarah belum ada yang tahu atau memastikan kapan tahun kelahirannya. Penulis sejarah, para sejarawan itu hanya mencatat tahun kematiannya saja, yaitu pada tahun 671 Hijriah di kota Mania, Ibnu Hazm, Andalusia, Spanyol. Kemudian Al-Qurtubi dimakamkan di Almeria di timur Sungai Nil. Untuk pendidikannya, beliau dari kecil di Cordoba sendiri itu sudah mengenyam banyak pendidikan, di mana Cordoba sendiri pada saat itu merupakan salah satu kota atau salah satu pusat ilmu di daerah Andalusia, di mana kelompok kajian agama tersebar luas di sana. Terus kemudian pada tahun 633 Hijriah, beliau Imam Al-Qurtubi itu meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri yang lain, khususnya di wilayah timur seperti Kairo. Untuk selanjutnya yakni mengenai guru-guru beliau. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa beliau menempuh pendidikan bukan hanya di Cordoba saja, melainkan di wilayah-wilayah lain, khususnya di wilayah timur, contohnya di kota Mesir. Yang untuk yang di Cordoba itu gurunya itu antara lain yang pertama Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qaisi, yang kedua Al-Qadi Abu Amir Yahya bin Amr bin Ahmad bin Muni, yang ketiga Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Robi. Sedangkan yang di Mesir itu juga ada banyak, antara lain Abu Muhammad bin Rawaj, yang kedua Abu Muhammad Abdul Mu'ti Ibnu Abi Athana Al-Lahami, yang ketiga Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Bakri. Untuk selanjutnya yakni mengenai karya-karya beliau. Beliau dalam menuangkan ide atau gagasan beliau itu dalam bentuk sebuah kitab. Kitab beliau itu meliputi beberapa bidang seperti fikih, hadis, tafsir, qiraat, dan lain sebagainya. Untuk nama-nama kitab beliau itu antara lain yang pertama Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Asna' fi Syarah Asma Allah Al-Husna, Kitab Tadhkirah bi Umar Al-Akhirah, Syarah At-Taqosi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai madhab Sunni. Seperti yang kita ketahui, yakni Sunni merupakan nama lain dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk ciri-cirinya atau kriteria mengenai madhab Sunni itu antara lain doktrin utama Sunni dalam Sunni bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Terus kepercayaan dan ideologi Sunni itu merujuk kepada ajaran masa awal Islam, yakni mengikuti Nabi Muhammad, sahabat, dan para tabi'in. Selanjutnya, penafsiran yang bernama Sunni itu menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan bil ma'thur dan pendekatan bil ra'i. Lanjut kita membahas mengenai kitab Imam Al-Qurtubi atau kitab tafsir Imam Al-Qurtubi ini sendiri. Latar belakang penulisan kitab. Nama asli kitab itu sendiri yakni Al-Jami' li Ahkamil Quran wal Mubin lima tadammanahu minas sunnah wa ahkamil furqan. Dan untuk latar belakang penulisan kitab tafsir ini sebagaimana yang telah dijelaskan Imam Al-Qurtubi dalam pengantar kitabnya, yakni menurut beliau bahwa Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariat. Selain itu, hal yang terpenting atau yang memotivasi beliau untuk menulis kitab ini yakni keinginan beliau supaya orang-orang yang membaca karyanya mampu memahami Al-Quran dengan baik dengan memahami secara mendalam.
Untuk metode dan corak, yang pertama sumber penafsiran. Di sini Imam Al-Qurtubi menggunakan pendekatan bil iktironi. Apa sih yang dimaksud dengan bil iktironi? Yakni itu pendekatan atau sumber penafsiran yang menggunakan dua pendekatan, yakni bil ma'tsur dan bil ra'i. Kemudian sasaran dan tartib ayat. Di sini kitab tafsir Al-Qurtubi itu sasaran atau tartib ayatnya itu secara mushafi, yakni Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu secara runtut sesuai dengan mushaf yang ada. Kemudian corak dalam kitab tafsir ini mengandung atau termasuk corak yang fikhi. Kenapa? Karena Imam Al-Qurtubi itu dalam pembahasannya itu lebih banyak membahas permasalahan fikih dibanding permasalahan yang lainnya. Terus kemudian cara penjelasan. Di sini dalam kitab tafsir ini menggunakan metode tahlili. Kenapa? Karena dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu beliau Imam Al-Qurtubi itu berusaha untuk menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Quran, mulai dari asbabun nuzul sampai pada pendapat ulama lain yang berkaitan dengan ayat tersebut. Selanjutnya yakni mengenai sistematika penulisan kitab tafsir Al-Qurtubi. Sebelum memasuki penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, beliau memulai kitabnya ini dengan muqaddimah atau sebuah pengantar. Nah, dalam muqaddimahnya ini beliau memberikan sedikit ulasan tentang cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan beberapa masalah ulumul Quran. Terus kemudian bab selanjutnya itu beliau Imam Al-Qurtubi membahas masalah al-isti'adah dan basmalah. Setelah bab ini, selanjutnya beliau memulai penafsirannya terhadap surat atau ayat-ayat Al-Quran. Dalam menafsirkan sebuah surat atau ayat-ayat Al-Quran, beliau memulainya dengan menyebutkan beberapa keutamaan atau keistimewaan surat yang dibahas. Kemudian asbabun nuzul, kemudian menyebutkan ayat-ayat lain atau hadis-hadis lain yang masih berkaitan. Kemudian beliau juga mengulas tentang itu dari segi bahasa. Kemudian juga beliau mengutip beberapa pendapat ulama lain. Kemudian yang terakhir beliau mentarjih dengan mengambil pendapat yang menurut beliau yang paling unggul. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya yaitu membahas tentang kelebihan dan kekurangan kitab Jami' li Ahkam Al-Quran karya Imam Al-Qurtubi. Nah, kita sebagai manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan sebuah karya yang dibuat oleh seseorang. Nah, dalam kitab Jami' lil Ahkam Al-Quran ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Apakah itu? Mari kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya yaitu yang pertama kita akan bahas tentang kelebihan kitab ini. Di antara kelebihannya yaitu yang pertama adalah menjelaskan hukum-hukum Al-Quran secara luas dan jelas. Sesuai dengan nama kitab ini yaitu Jami' li Ahkam Al-Quran. Jadi kitab ini yang bercorakkan fikih, berarti otomatis kitab ini akan membahas tentang hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum syariat. Jadi kelebihan dari kitab ini yaitu tadi menjelaskan hukum secara jelas dan luas. Yang kedua yaitu kelebihannya tidak terlalu fanatik kepada mazhabnya dalam penafsiran Al-Quran. Sesuai Imam Al-Qurtubi ini beliau bermazhabkan Maliki, tetapi ada beberapa penafsirannya dalam beberapa ayat beliau itu tidak terlalu fanatik kepada mazhabnya, atau bisa disebutkan ada beberapa penafsiran ayat Al-Quran yang Imam Al-Qurtubi ini kontra terhadap Imam Maliki. Yang itu satu kelebihannya juga. Selanjutnya kelebihan yang ketiga yaitu banyak menyandarkan pada hadis-hadis langsung kepada rawinya. Jadi dalam penafsiran atau dalam kitab tafsir Jami' li Ahkam Al-Quran ini, Imam Al-Qurtubi sangat banyak menggunakan hadis-hadis. Bahkan dalam hadis tersebut beliau menggunakan langsung menyandarkan kepada perawinya. Yang keempat yaitu dari kelebihan kitab ini menghimpun ayat, hadis, dan pendapat ulama tentang suatu masalah, dan Imam Al-Qurtubi ini langsung lalu ditarjihkan. Jadi dalam ayat itu banyak, dalam menafsirkan ayat beliau ini banyak menghimpun ayat, bahkan menghimpun hadis-hadis ataupun menghimpun pendapat para ulama. Setelah beliau menghimpunnya, akhirnya nanti beliau akan mentarjihkan. Di dalam penafsiran itu banyak
Imam Al-Qurtubi ini melakukan pentarjihan terhadap rujukan-rujukan yang diambil. Selanjutnya yaitu kelebihannya yang kelima, yaitu mencantumkan Israiliyat dalam penafsirannya. Dalam kelebihan yang ini nanti dalam kekurangannya akan menyangkut akan kelebihannya ini. Dalam penafsiran Jami' li Ahkam Al-Quran ini, Imam Al-Qurtubi juga menggunakan tentang Israiliyatnya, tentang Israiliyat dahulu. Yang keenam yaitu tentang kelebihannya, yaitu tidak mengabaikan segi kebahasaannya. Jadi Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, beliau ini tidak hanya mengutamakan tentang penjelasan hukum-hukum Al-Quran, tetapi Imam Al-Qurtubi juga tidak mengabaikan dari segi kebahasaannya. Bahkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran ini, beliau juga menjadi rujukan dari syair-syair Arab. Beliau juga tidak melepaskan diri terhadap penafsirnya dari ilmu-ilmu nahwu juga. Nah, itulah dari kelebihan kitab ini. Selanjutnya kita bahas tentang kekurangannya. Di antara kekurangan kitab ini yaitu yang pertama, tidak menyebutkan Israiliyatnya sahih atau dhaif. Nah, seperti yang dijelaskan dari kelebihan tadi, bahwa kitab Jami' li Ahkam Al-Quran ini ada beberapa penafsiran beliau menggunakan Israiliyat, menyebutkan Israiliyat. Nah, dari itu timbullah kekurangannya, kelemahan dari kitab ini, yaitu tidak menjelaskan Israiliyatnya itu sahihkah atau dhaifkah, cerita Israiliyatnya itu apakah benar atau lemah. Nah, yang kedua yaitu ada beberapa hadis yang dicantumkannya tidak menyebutkan sahih atau dhaif. Juga sama seperti yang tadi, yang nomor satu, kekurangan nomor satu tadi menyangkut tentang Israiliyat. Sedangkan yang kedua ini menyangkut tentang hadis, bahwa Imam Al-Qurtubi memang banyak menggunakan hadis-hadis di dalam penafsiran ayat Al-Quran. Tetapi ada beberapa hadis yang tidak disebutkan apakah hadis tersebut sahih atau dhaif. Bahkan ada beberapa penelitian mengatakan bahwa beliau ini ada menggunakan penafsiran dari hadis-hadis yang palsu atau hadis yang dhaif. Itu di antara kekurangannya juga. Selanjutnya kekurangan yang ketiga atau kelemahan dari kitab ini, yang ketiga itu terkadang beliau mengutip berbagai rujukan tanpa diberi keterangan. Jadi dalam penafsirannya beliau memang menjelaskan atau memang menggunakan berbagai rujukan, tetapi dari kekurangannya itu beliau tidak memberikan penjelasan atau keterangan dari rujukan tersebut. Itulah kelebihan dan kekurangan dari kitab Jami' li Ahkam Al-Quran. Baik, selanjutnya yaitu tentang pendapat ulama lain terhadap Imam Al-Qurtubi ini maupun terhadap kitabnya yaitu Jami' li Ahkam Al-Quran. Ada beberapa ulama yang memberikan komentar, bahkan komentarnya ini semuanya itu merupakan komentar positif. Di antaranya itu ada Imam Az-Zahabi yang mengatakan bahwa Al-Qurtubi ini dalam tafsirannya telah bebas dan luas dalam penafsirannya ataupun dalam pembahasannya, tidak terbelenggu dengan apapun yang dapat mengikat kebebasan terhadap kebebasannya. Dan juga menurut Imam Az-Zahabi ini beliau mengatakan bahwa Al-Qurtubi tidak selalu menjaga kehormatannya sebagai ulama besar dalam menyampaikan atau dalam perdebatannya kepada ulama-ulama lain. Dan juga Al-Qurtubi ini dalam tafsirnya mencakup berbagai aspek dan sangat mahir terhadap segala bidang ilmu yang beliau pelajari. Itu pendapat atau komentar Imam Az-Zahabi terhadap Imam Al-Qurtubi. Yang kedua ada ulamanya yaitu Ibnu Farhun. Nah, Ibnu Farhun ini mengomentari bahwa Al-Qurtubi ini telah mengumpulkan kitab yang besar ke dalam tafsirnya. Yakni dilihat dari berbagai penafsirannya dan sangat besar manfaatnya. Jadi itu komentar Ibnu Farhun yang intinya bahwa tafsir Al-Qurtubi ini sangat besar manfaatnya. Yang ketiga, ulama yang ketiganya yaitu ada Ibnu Aimad, yang mana Ibnu Aimad ini berkomentar bahwa
Tafsir Al-Qurtubi ini telah memaparkan semua mazhab ulama salaf dan faidahnya sungguh besar. Hampir sama komentarnya dengan Ibnu Farhun, yang mana komentarnya intinya itu faedah dalam tafsir Al-Qurtubi ini sangatlah besar. Tetapi dalam komentar Ibnu Imad ini juga mengatakan bahwa tafsir Al-Qurtubi ini juga memaparkan semua mazhab ulama salaf. Jadi dalam penafsirnya itu Imam Al-Qurtubi ini tidak hanya menjelaskan dari segi mazhabnya sendiri, yaitu mazhab Maliki, tetapi dia juga menjelaskan atau memaparkan pendapat mazhab lain seperti mazhab Syafi'i, ulama Hambali dan ulama lainnya. Selanjutnya yaitu pendapat ulama lain, bahkan ulama ini adalah ulama yang sangat terkenal pada zaman sekarang ini, yaitu Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir ini komentarnya itu beliau sangat takjub terhadap kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi ini. Sampai-sampai Ibnu Katsir ini sering menjadikan kitab tafsir Al-Qurtubi ini sebagai rujukan beliau dalam mempelajari sesuatu apapun. Jadi Ibnu Katsir ini sangat takjub kepada Al-Qurtubi sampai beliau menjadikan kitab tafsir Al-Qurtubi ini untuk sebagai bahan rujukannya. Itu pendapat para ulama terhadap kitab tafsir Al-Qurtubi dan pendapat ulama terhadap Al-Qurtubinya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penafsiran yang ada di dalam kitab tafsir Jami' li Ahkam Al-Quran. Nah, dalam penafsirannya ini saya mengambil dari dua segi aspek. Yang pertama, yang menjelaskan atau membedakan penafsiran beliau dengan penafsiran ulama lain seperti ulamanya Syiah. Imam Al-Qurtubi ini merupakan ulama Sunni, dan pada contoh penafsiran ini saya akan mengambil ayat yang membedakan penafsirnya dengan penafsiran ulama lain seperti ulama Syiah. Yang dimana saya akan mengambil ayat penafsiran surah Al-Baqarah ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertama yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, penafsiran ayat pertama ini yang pada intinya kata Alif Lam Mim ini Imam Al-Qurtubi menafsirkan setuju dengan seorang pendapat ulama, yang mana ulama ini saya lupa siapa ulamanya, tetapi dalam pendapatnya itu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita, dan di dalam Al-Quran itu Allah mengkehendaki hanya dirinya sendiri yang mengetahui. Ada di dalam Al-Quran tersebut ada Allah mengkehendaki sebagian dalam Al-Quran yang hanya dia sendiri yang mengetahui, dan juga ada sebagian lainnya Allah kehendaki untuk diberitahukan kepada kita sebagai umat manusia. Nah, kata Alif Lam Mim ini atau ayat pertama surah Al-Baqarah ini, yaitu Alif Lam Mim ini termasuk rahasia Allah yang mana hanya Allah lah yang mengetahui makna atau tujuan atau maksud dari ayat ini. Dan juga dalam penafsirannya itu pendapat yang beliau pro atau pendapat yang beliau setujui, yaitu mengatakan bahwa jangan pernah kita menanyakan hal ini, dalam artian berarti kata Alif Lam Mim ini merupakan suatu rahasia oleh Allah, dan jangan pernah kita menanyakan akan ayat-ayat ini. Dan selanjutnya, kenapa saya ambil ini? Ada beberapa penafsiran lain mengatakan kata Alif Lam Mim ini adalah singkatan dari seperti Alif sebagai Ana, Lam sebagai Allah, dan Mim itu ada pendapat lain yaitu A'lam, yaitu Allah Maha mengetahui, seperti itu. Bahkan ada juga yang mengatakan Alif Lam Mim itu ada singkatan dari sebuah kalimat gitu. Tetapi kalau Al-Qurtubi mengatakan bahwa Alif Lam Mim ya penafsirnya yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu kata ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dalam ayat ini Imam Al-Qurtubi menafsirkan dengan yang saya simpulkan menjadi bahwa kata dzalika ini kalau dari arti bahasa Arab dzalika yaitu
berarti itu. Tetapi dalam kata dzalika ini beliau setuju dengan memaknai kata dzalika itu dengan kata hadza yang bermakna hadza atau ini. Sedangkan kata Alkitab ini yang diartikan sebagai sesuatu yang ditulis dan sudah dihimpun. Dan kata al-muttaqin yaitu orang yang berlindung dengan kesalihannya, kesalihan amalnya dan keikhlasan doanya dari azab Allah. Nah, maksud dari ayat ini yaitu dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, yaitu kitab ini yakni Al-Qur'an tidak ada keraguannya, dalam artian keraguannya yang tingkat tinggi, yang paling tinggi. Fihi padanya, yaitu pada kitab ini, hudan lil muttaqin, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa yang dimaksud ayat tadi. Nah, sedangkan menurut ulama lain, kata dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin ini mengatakan bahwa dari ulama Sunni, dari ulama Syiah mengatakan ayat ini mengatakan bahwa dzalikal kitabul tidak ada keraguan padanya ini yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi ulama Syiah mengatakan, ada beberapa ulama Syiah mengatakan kata dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin yang dimaksud tidak ada keraguannya itu yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau menamakan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada juga mengatakan bahwa kitabnya ini, Al-Qur'annya ini yaitu Al-Qur'an yang dipegang oleh keluarganya Ali bin Abi Thalib. Itulah penafsiran tentang surah Al-Baqarah yang berhubungan, yang menjelaskan kalau membedakan Imam Al-Qurtubi sebagai ulama Sunni dengan penafsiran ulama Syiah. Baik, selanjutnya penafsiran yang kedua, saya membahas pada penafsiran kedua ini yaitu tentang hukum, tentang penetapan hukum. Sesuai dengan kitab tafsirnya ini yaitu Jami' li Ahkam Al-Qur'an, yang mana kitab ini bercorakkan fiqih. Maka pada kali ini saya akan mencontohkan penafsirannya beliau atau menjelaskan penafsirannya beliau tentang ayat-ayat hukum. Nah, pada kali ini saya mengambil penafsirnya beliau tentang surah Al-Baqarah ayat 187, di mana surah Al-Baqarah ayat 187 ini dalam kitab Al-Qurtubi mengatakan bahwa permasalahan dalam ayat ini sangatlah banyak, yang mana terdiri dari 36 permasalahan. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang permasalahan orang yang makan dalam keadaan tidak sengaja di saat dia berpuasa di bulan Ramadan di siang hari. Nah, ayat ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libatul lakum wa antum libatul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang mana arti ayat ini yaitu dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Di malam hari puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datangnya malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah keutamaan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Itu terjemahan dari ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, dari ayat ini sangat banyak pembahasannya, ada 36 permasalahan yang dibahas dalam ayat ini. Namun yang saya lebih tekankan atau saya ambil penafsirannya beliau terhadap penetapan hukum beliau terhadap
orang yang makan dalam keadaan lupa saat berpuasa di bulan Ramadan. Nah, pada intinya Imam Al-Qurtubi ini mengambil pendapat ulama lain yang menyetujui pendapat ulama lain bahwa orang yang makan di saat berpuasa di bulan Ramadan di siang hari, namun mereka ini makan dalam keadaan lupa, maka hukumnya tidaklah batal puasa baginya, bahkan tidak ada kafarat baginya. Berbeda pendapatnya dengan ulama mazhabnya sendiri, yaitu Imam Maliki, yang mengatakan bahwa Imam Maliki ini mengatakan bahwa orang yang makan dalam keadaan lupa pun di saat berpuasa di bulan Ramadan tetap mendapatkan kafarat baginya, mendapatkan kafarat seperti pendapat ulama yang lain juga. Sedangkan Imam Al-Qurtubi ini mengatakan bahwa orang yang lupa dalam keadaan orang yang makan dalam keadaan lupa di saat berpuasa, maka tidak ada hukum baginya atau tidak ada kafarat baginya. Bahkan puasanya itu kalau dilanjutkan tetap sah, atau puasanya itu tidak batal. Itulah pendapat atau penafsiran atau ketetapan hukum yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi dalam penafsiran surah Al-Baqarah ayat 187 tadi. Mungkin hanya itu, dan sedikit kami cantumkan referensi materi kami ini. Mohon maaf atas kesalahan kami dalam penyampaian materi. Kami akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.